Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan presentasi yang berjudul Peran Pendidikan Islam dalam membentuk karakter peserta didik. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Sofi Ramadhani. Asal saya dari Tandamus. Kelas L, NPM saya 2511010432 dengan matkul ilmu pengetahuan Islam yang harus menempuh Nina Ayu Puspita MPD. Peran guru dalam pendidikan Islam. Ada berbagai macam peran guru dalam pendidikan Islam. Yang pertama, sebagai pendidik, pengajar, sebagai teladan, sebagai motivasi, dan sebagai evaluasi. Di sini peran guru dalam pendidikan Islam bukan hanya memerankan seorang guru atau hanya mengajar saja, tetapi peran guru dalam pendidikan Islam adalah membimbing atau mendidik dan memotivasi semua siswa-siswa yang dididiknya, dan mengevaluasi memotivasi apabila ada siswa yang kurang dalam hal belajarnya. Contohnya seperti malas dalam berbagai hal. Itu guru sebagai motivator harus memotivasi siswanya supaya menjadi lebih baik. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Apa itu sebagai evaluasi? Sebagai evaluasi untuk guru memberikan muridnya nilai-nilai yang belum ada pada dirinya, supaya murid peserta didik bisa menuju diri yang lebih baik dari sebelumnya. Baik, tujuan kedua adalah kurikulum pendidikan agama Islam dan tantangan di era modern. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan terdapat pada tujuan, isi, evaluasi, dan pembelajaran yang terdapat nilai-nilai Islam. Dan inti daripada kurikulum adalah untuk menjadikan peserta didik untuk menjadi lebih berilmu, beragama, dan beriman, dan berakhlak. Dalam tantangan pendidikan agama Islam, di sini di era modern ini banyak yang menyalahgunakan sosmed atau sosial media seperti TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, kita sebagai umat Islam harus memegang teguh, yaitu yang pertama Al-Quran dan Hadis sebagai fondasi kita umat Islam. Dan yang kedua adalah akhlak sebagai sarana fokus kita. Yang ketiga adalah ilmu pengetahuan agama. Dan yang keempat itu nilai-nilai ilmiah atau nilai-nilai pendidikan yang berkaitan dengan Islam. Itu tantangan dalam pendidikan di era modern sekarang ini, dan kurikulum serta cara mencegahnya seperti itu. Baik, tujuan yang ketiga adalah implementasi tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib dalam pendidikan agama Islam. Dalam pendidikan agama Islam, tarbiyah adalah suatu pengembangan karakteristik seseorang atau mengubah cara karakter seseorang yang dimiliki oleh peserta didik. Dan ta'lim adalah pemberian ilmu pengetahuan atau menambah ilmu pengetahuan ketika seorang peserta didik dalam pendidikannya. Yang ketiga adalah ta'dib. Ta'dib adalah suatu akhlak dan adab yang bisa diperlakukan atau dicontoh ketika dalam lingkungan pendidikan. Baik, itu saja yang tujuan yang ketiga. Selanjutnya
Tujuan yang keempat adalah pendidikan akhlak di era media sosial. Pendidikan akhlak di era media sosial itu harus harus menggabungkan nilai-nilai Islam dan nilai-nilai akhlak yang dimiliki oleh manusia. Dan supaya apa yang kita lakukan di dunia nyata bisa kita lakukan di media sosial. Contohnya melaksanakan dakwah-dakwah yang bermanfaat untuk kepribadian kita dan nilai-nilai agama dalam diri kita. Dan media sosial adalah bukan tempat degradasi moral atau tempat yang tidak baik atau tidak bisa ditiru oleh orang lain dan mengganggu penonton atau mengganggu yang melihatnya. Baik, tujuan yang terakhir adalah pembelajaran pendidikan agama Islam dalam berbasis masalah atau problem based learning. Program pendidikan agama Islam dalam berbasis masalah itu adalah suatu hal yang sangat penting yang diambil dari kehidupan sehari-hari atau kehidupan dalam dunia nyata yang bisa kita terapkan dalam pendidikan agama Islam. Tujuannya untuk murid-murid supaya tahu dan bisa berpikir kritis saat menghadapi problem-problem atau masalah-masalah Islam. Dalam pendidikan dalam berbasis masalah juga kita harus memiliki ilmu Islam supaya kita bisa menghadapi masalah-masalah yang akan datang menimpa kita. Jadi dalam pendidikan agama Islam yang berbasis masalah itu penting bagi kita untuk kita pelajari dalam pendidikan agama Islam, untuk kita tahu dan berpikir kritis saat kita menghadapi masalah tersebut. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.